Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini Allah senantiasa menilainya dengan pahala yang berlipat ganda. Sebelum kita berdoa, perkenankan kami memimpin berdasarkan ajaran agama Islam yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Habis menerpakan. Ya, fil yasari. Warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa kantung tugas itu saya sudah cek, kayaknya itu belum sampai 10 orang yang mengisi kantung tugas. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisinya di sini. Untuk linknya saya tunjukkan Bapak Ibu sebelum kita mulai. Tolong diperhatikan supaya tidak ada lagi yang bertanya. Jadi buka di buku catatan. Kemudian cari nama, kan masing-masing ada namanya, kecuali belum bergabung di kelas. Nah, cari di sini. Kalau untuk guru, semua nama siswa ada. Jadi untuk siswa sendiri, misalkan Pak Tombi misalnya ini ya. Jadi Pak Tombi dan yang lain sama. Ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Ada 6 bagian yang masing-masing terpisahkan. Jadi Bapak Ibu linknya langsung disimpan saja di sini. Misalnya Microsoft Teams, kelas yang sudah dibuat, simpan saja di sini linknya. Gitu. Oke. Sedangkan untuk screenshot, kita masuk di Outlook. Jadi saya keluar dulu, saya tunjukkan. Kita masuk di Outlook.
buka browser ya, di browser itu. Kalau ada yang sudah mendownload, nanti bisa dikerja di situ. Nah, kita masuk di Office, lalu Outlook. Ini, kalau sudah di Indonesia kan pandangan. Saya semula cari mana ini Outlook. Nah, nanti saya ubah lagi ke bahasa Inggris, baru saya tahu ini ternyata pandangan. Oke, klik Outlook. Nah, itu mungkin kita akan diminta untuk sign in bagi yang belum pernah sign in. Oke. Sudah nampak kayak ini layar saya? Nampak. Sudah. Nampak. Oke. Kelihatan. Nah, ini ada grup kita. Coba dicari dulu ada grup. Ini ada grup di sini. Grup diseminasi. Nah, di sini sudah beberapa saya masukkan teman-teman. Baru 11 member. Belum saya masukkan yang lain, nanti saya masukkan. Insya Allah sebentar, kalau ada waktu saya masukkan secara keseluruhan. Nah, teman-teman nanti di sini masukkan screenshot-nya. Sebentar saya ingin lihat yang sudah coba membuka Outlook, nanti sebentar ya setelah materi OneDrive. Bagaimana tampilan di situ. Kalau kita klik notebook tetap terhubung ke notebook. Oke, kita mulai di materi kita hari ini. OneDrive dan Office Online. Nah, apa sebenarnya OneDrive itu Bapak Ibu? Nah, ini bisa dibuka di Office. Ini ada OneDrive. Masih terbuka office.com-nya Bapak Ibu, kita lihat ini ada OneDrive. Apa sebenarnya OneDrive itu? Nah, OneDrive ini sama saja seperti penyimpanan di langit. Ini ada gambar awan, jadi penyimpanan di langit. Berapa sebenarnya kapasitasnya OneDrive ini bagi guru inovatif? Nah, untuk guru inovatif dikasih kapasitasnya 5 terabyte, 5.000 giga. Nah, biar semua isi laptop ini, dia tidak akan penuh. Karena untuk laptop sendiri, itu paling 500 atau 1 tera. Sedangkan ini dikasih, kita diberikan 5 tera. Nah, berapa tahun Bapak Ibu baru bisa penuh itu? Jadi biar seluruh isi laptop tidak akan penuh. Oke, kita coba klik. Bagi yang belum sign in, bisa sign in. Jadi kita sama-sama ya Bapak Ibu. Karena saya sudah sign in, maka begini tampilannya. Ada beberapa file dan folder yang sudah ada di sini. Hah? Sudah ada membuka? Kita sekaligus membuka saja. OneDrive ini, kalau kita keseharian kita biasa menggunakan flash disk atau hard disk eksternal, sudah ini fungsinya. Flash disk yang ada di awan. Jadi kalau flash disk yang biasa kita gunakan itu kalau jatuh rusak. Nah, kalau ini tidak ada rusaknya. Jadi biar perangkat kita ganti, tetap masih ada kita punya file atau folder yang ada di sini. Semua foto maupun video juga aman berada di sini. Oke, kita coba membuka OneDrive, Bapak Ibu ya, kita akan langsung praktik. Ini saya sudah terbuka. Karena susunan materinya kita diharapkan bisa membuat folder di sini. Diharapkan kita bisa membuat folder, maka ini ada tambah baru. Atau kalau yang pakai bahasa Inggris new, klik saja. Klik baru. Kalau mau tambah folder ya, nah, kita buat folder baru misalnya
bahan diseminasi inovatif. Ibu bisa tulis judul foldernya berbeda, silakan. Mungkin mau tulis kumpulan FPP kelas 7 gitu. Mohon Bapak Ibu di-mute dulu, dimatikan mikrofonnya supaya saya juga bisa apa ya, konsen. Kalau tidak saya biasanya itu mudah sekali. Namanya juga kita sudah umur segini biasanya hilang konsentrasi. Oke, kita mulai lagi membuat folder. Di mana nih folder saya tadi? Bahan diseminasi. Nah, untuk membuat folder Bapak Ibu sudah bisa? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Kemudian mengupload. Kalau kita mau mengupload berarti mengunggah, ya. Coba kita mengunggah file atau folder yang dari perangkat kita. Nah. Ya, kita klik saja. Apakah kita akan mengupload folder atau mengupload file? Kita coba yang kecil dulu. Kalau folder terlalu berat ya, terlalu besar. Kita mau lihat dulu, kita upload file. Saya mau cari file apa ya? Saya coba yang ini. Open. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Oh, terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Saya ingin Bapak Ibu melihat bagaimana progres ketika mengupload. Saya ulang. Upload file. Jadi kita akan langsung dihubungkan dengan perangkat. File apa yang kira-kira besar ya? Ya, ini masih sementara memproses, tapi cepat juga. Tapi Bapak Ibu bisa melihat ya prosesnya. Nah, kalau kita mau membagikan tautan, maka ini tinggal kita klik saja. Kita klik tautan, membagikan tautan, terus ditulis siapa yang bisa menerima tautan ini. Kalau hanya orang tertentu. Tetapi kalau kita ingin semua orang, tinggal kita klik saja. Everyone, semua orang. Nah, kita klik saja semua orang. Kita bisa memblok supaya tidak bisa di-download, berarti hanya bisa dilihat, gitu. Atau kita set password. Misalnya kita mau kasih password jelek jaringan, misalnya saya coba tulis ya, jelek jaringan di sekolah. Ini kayaknya masih sudah bagus kayaknya ya, ini. Tetapi kalau kita juga tidak mau ada password, tidak usah, hilangkan saja. Sehingga teman-teman bisa, atau siapapun yang kita kasih link ini, bisa membuka file yang kita kirimkan. Kita apply saja. Kemudian send, misalnya kita mau kirim link. Sebenarnya ini belum, nanti sebentar. Di ini bagaimana sharing file dan folder. Tetapi sekaligus saja, karena kebetulan dia terbuka di sini. Jadi everyone, kemudian send. Tapi dia masih minta nama salah satu. Oke, kita pakai salah satunya. Kita pakai salah satu. Kemudian send. Oke, linknya sudah terkirim. Oke, kita lihat dulu
Sudah adakah di sini? Matriksnya ini ya, matriks materi. Ini juga bisa juga kita cara share file ini dengan klik di bagian kirinya ada bundar-bundar ini ya. Tinggal kita klik, lalu ada pilihan di atasnya. Mau di-share, mau di-copy link, atau di-download, atau di-delete, atau bahkan mengganti nama judul ini, judul filenya. Oke. Ataukah kita mau simpan kemana? Kalau kita copy link sama tadi ya, sudah diambil linknya, atau di-share, tetap kita diarahkan ke sini, copy link, tinggal di-copy. Mau memendekkan, sama juga petunjuk kemarin, tinggal kita menggunakan aplikasi yang memendekkan URL. Ada Bitly, ada GG, ada SID, pokoknya banyak ya, Tinyur, kalau tidak salah itu. Maaf Bu, Masih banyak Mbak Umi. lain. Yo. Maaf Mbak Umi, yang memendekkan itu yang kemarin gagal terus bisa diulang nggak ya? Kenapa Bu Ik? Yang memendekkan itu gagal terus saya pakai Bitly atau gimana sih? Langsung ke Bitly-nya GG atau kayak gimana? Gagal terus soalnya panjang terus jadinya. Oh ya, saya pakai GG misal. Ya boleh Pakai minta apa, kalau diulang dulu nggak? Yang mananya? Yang cara pemendekan tadi. Oh iya, ini kan belum saya pendekkan, masih link panjang. Oke. Oh, oke. Ya, kita ya, salin ya. dulu linknya. Ya, link ini kita salin. Kemudian kita buka alamat aplikasi yang memendekkan. Kita buka di webnya saja. gg.gg. Langsung tampilannya seperti ini. Tempelkan di sini. Kemudian klik sesuaikan tautan. Kita mau tulis apa? Untuk menyesuaikannya, apakah file daftar, file jadwal. Oke. Kemudian klik ini, URL yang lebih pendek. Tautan dengan jalur ini sudah ada. Berarti kita disuruh membuat lain, ubah. Misalnya jadwal kelas UMI. Ini misal ya. URL yang lebih pendek kita klik lagi. Nah, ini sudah karena belum pernah ada yang menggunakan, maka ini sudah diokekan. Oke, baik, kita tinggal salin dan dikirimkan kepada siapa yang kita harapkan bisa membuka atau mengakses file ini. Oke, kita kemana lagi? Sudah ya? Ini jadi tinggal klik saja yang mana yang kita mau bagikan. Folder mana? Ini folder, sama saja. Mau di-download, di-delete, atau disimpan kemana, atau di-copy. Di-copy lalu ditempelkan di mana. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi saya lanjut dulu, nanti sebentar disimpan pertanyaannya, atau dituliskan di kolom chat. Di kolom obrolan pada kelas kita, kelas Teams yang saat ini sedang kita gunakan. Kemudian membuat file baru dengan Office Online. Oke, baik. Bagaimana membuat file baru? Kan sama tadi ya, tinggal new, kemudian file. Kita mau pakai Excel, atau dokumen, atau file presentasi, ataukah Excel dengan formulir yang pakai form kemarin, atau buku catatan. Kita coba gunakan buku kerja, Excel. Kita akan dihubungkan dengan Excel, tapi sama saja akan tersimpan. Oke, misalkan saya tulis daftar peserta diseminasi guru inovatif 2020 kelas UMI. Oke. Terus nomor, nama, akun,
lalu unit kerja. Oke. Kemudian ini saya mau share ini, share yang sedang saya kerjakan. Dan kemudian saya ingin kita sama-sama bekerja di sini. Ya, saya share di kolom Teams. Saya share. Semua guru dalam link ini, guru inovatif. Atau saya copy linknya. Oke, copy link. Saya pendekkan lagi. Sesuaikan file kolaborasi. Oke. Ini saya tempelkan di kelas, Bapak Ibu. Saya tempelkan di kolom chat. Silakan coba diakses, kita lihat dulu. Berhasil enggak ini kita berkolaborasi. Jadi semua peserta yang ada ini 39 peserta, kita sama-sama mengakses satu file. Silakan isi, silakan diisi. Yang ini, silakan diisi. Nomor, nama, akun, dan unit kerja. Sudah ada yang menulis? Ini yang menulis Nanang, Ibu Nurhida. Ini sudah ada ya, di sini sudah terlihat singkatan-singkatan dari nama. Ini, tampilan di atas. Jadi kalau misalkan ada yang kita mau kerja bareng, tetapi berjauhan dan tidak bisa bertemu, di sini tinggal kita, misalkan ada yang kita mau bahas, tinggal bahas secara kolaborasi saja di sini. Bagaimana Bapak Ibu, keren kan? Bisa disambil screenshot Bapak Ibu? Itu harusnya langsung ditulis bisa kan ya Mbak Umi? Apanya? Excelnya itu apa kita harus masuk dulu? Saya selalu trouble deh di situ. Langsung ditulis nama di sini, Bu. Tulis nama, nomor dulu, nama, akun, lalu unit kerja. Itu dia, kok nggak mau apa saya harus login dulu ya enggak? Ya harus login dulu karena ini saya hanya bagikan buat yang satu organisasi. Kalau sebagai tamu memang tidak bisa. Tunggu saya cek dulu siapa saja yang sebagai tamu ini. Tapi saya kan bukan tamu ya. Sudah bisa kok semuanya ini. Mute. Oke, cukup ya. Yang penting sudah dipahami ini ya, bahwa kita pun bisa berkolaborasi melalui Office Online. Siapa yang bisa saya minta apa ya? Teman-teman yang sudah membuat file praktik tadi, membuat file di OneDrive, bisa berbagi di sini. Saya coba keluar dulu dan yang sudah punya file yang bisa dikolaborasikan, silakan untuk berbagi. Bagaimana caranya berbagi, Bu? Kita bagi di chat? Kalau begitu, lihat dulu di sini. Ini yang berbaginya di sini, Bu. Ini ada tanda panah. Kalau ini tanda silang karena saya sudah membagikan. Jadi yang ada tanda panah, klik saja. Yang ini. Lalu pilih browser. Browser tempat Ibu membuat file tadi. Gitu. Nah, kemudian bagikan linknya di kolom chat, di kolom percakapan sini. Dibagikan linknya di sini, nanti kami yang coba akses. Nah, silakan. Di mana tadi kita ambil linknya itu waktu kita bikin file? Itu yang saya belum tahu, kasihan.
Kalau Tunggu begitu dulu, saya Nak. ulang lagi. Tunggu dulu. Oke. Tadi kan. Kita lanjut. Iya, Bu. Kita kembali. Iya, iya. Oke, di OneDrive dulu ya. Kita kembali ke OneDrive. Ya. Pak, maaf Mbak Wi mau nanya Berarti lagi. lari kita Kita bisa pakai akunnya seumur hidup apa ada kadaluarsanya gitu, expirednya? Iya, Harus seumur hidup. update. Ya. Oh, seumur hidup nanti update, Seumur hidup. update gitu ya? Update gitu. Tanpa harus mengupdate. Oh, Otomatis dia. Nah, jadi berlaku seumur hidup. Terus kalau ada pelatihan lanjutan gitu, ya. kalau ada pelatihan lanjutan lagi, misalnya kan ini anggaplah kami ini lagi di tingkat dasar ya, itu pun masih terbata-bata jalannya kan. Terus misalnya nanti ada lanjutan gitu bisa ikut otomatis atau kayak gimana Mbak? Ya, yang jelasnya Microsoft hanya beri kita kesempatan sekali ini. Kemudian kita mengeksplor, kita melatih sendiri, membuka utak-atik. Tidak akan ada rusaknya ini. Tidak ada rusaknya kecuali kita seperti file, tidak akan rusak kecuali kita delete. Ini misalnya klik lalu delete. Tidak akan ada rusaknya. Pokoknya dicari saja fitur-fitur yang ada, lalu kemudian kita pelajari. Oh, ini untuk apa, ini untuk apa. Tidak ada rusaknya. Nah, kemudian saya contohkan yang tadi ya. Nah, oke, kita klik saja, kemudian copy link. Kalau Ibu sudah membuat Excel atau dalam bentuk Word, kita tinggal copy link atau di share atau copy link saja. Lalu salin. Tapi di sini ada pengaturan. Apakah semua orang bisa mengakses link ini ataukah hanya untuk guru inovatif? Atau hanya orang tertentu? Kita tinggal tulis namanya siapa. Ya, kemudian kita apply, lalu disalin, kemudian pendekkan. Kalau tidak mau pendekkan tidak apa-apa, karena tidak dilarang juga kalau akunnya panjang URL-nya panjang. Tidak dimarah juga, Bu. Jadi biar URL-nya panjang tidak masalah. Kalau misalkan saya bagikan di sini. Nah, tinggal yang itu. URL panjang ini tidak masalah. Oke. Nah, sudah ada yang berbuat Bapak Ibu? Kalau bisa kita coba share. Saya keluar. Sudah Umi udah share. Oke, silakan. Silakan Bu Riri masuk. Bu Riri mau masuk ya? Ya, udah Umi udah share. Oh ya, berarti ini ada di kolom chat Bapak Ibu bisa kita klik untuk bergabung. Tetapi share dulu di sini di Teams. Share di mana? Bu Riri dulu, Bu Riri. Ya Umi. Ya, di share dulu di sini di Teams-nya. Supaya bisa kita lihat semuanya. Kalau kerja begitu kan udah kelihatan. Sudah Umi. Udah kelihatan Oke. belum? Kalau begitu saya silakan klik Bapak Ibu di kolom chat. Ada bit.ly kolaborasi kelas Riri Putri. Bisa kita lihat, silakan bekerja Bapak Ibu. Nomor 1. Hanya read only. Di sini tulisannya read only, hanya bisa dilihat, tidak bisa dikerja, tidak bisa di setting, tidak bisa diedit. Ada di pojok, ada di atas, bisa keluar dulu? Bisa keluar dulu? Saya bagikan. Keluar dulu. Klik apa Umi kalau keluar dulu? Klik saja itu ada tanda panahnya, kasih silang. Oke. Saya coba ini.
Yang ini. Harus ini bisa diedit. Saya tidak bisa mengubah ini, kecuali yang membuat. Jadi Bu Riri yang harus mengubah. Yang mana Umi? Yang mana? Viewing. Yang sebelah mana tuh? Yang ini. Yang ini. Coba diubah dulu. Ganti ke apa Umi? Bisa diedit. Saya kontrol Saya sengaja sama pakai ini saya mau Oke, kirim tugas. udah coba Umi. Atau ketika copy link, ada pengaturannya. Copy link itu atur di situ bahwa bisa semua orang bisa mengedit. Oh, kalau langsung begitu belum bisa ya Umi? Kalau langsung Belum bisa. seperti tadi belum bisa? Harus disetting dulu. Disetting dulu supaya bisa. Coba saya perlihatkan ya. Lihat ya. Ya. Yang ini. Aku cari. Nah, coba lihat. Yang ini tertulis editing. Kalau tadi Bu Riri hanya klik bisa dilihat. Nah, ini namanya Udah, hanya Umi. dilihat, tidak bisa dikerja. Udah bisa. Berarti kayaknya harus di-copy ulang ya Umi ya? Di-copy ulang, diperpendek ulang gitu kayaknya. Boleh coba dulu. Kita copy ulang aja. Bu Riri, linknya minta diisi ya? Bentar Link yang saya kolaborasi di rumah dulu ini. ya? Sudah saya isi, bisa diedit kok punya Ibu Riri. Bisa ya? Iya, udah saya isi nama, jenis kelamin, agama, itu ya. Tapi belum muncul Bu di sininya. Belum iya, ada belum ini. saya Di sini belum muncul apa-apa. Ini belum ada. Ini masih tulisannya read only. Bentar. bisa Kita saya coba diulang. Kita diulang aja. bisa saya isi. Bentar. Oke, sebentar. Coba diklik lagi Bapak Ibu di sini. Coba. Bisa. Sudah bisa ini. Oke. Kalau tulisannya editing, Berarti harus di copy ulang, Umi. Nggak bisa otomatis ya. bergeser. Umi mau tanya dong, Umi. Ya, silakan. Ini kan nanti kita ke siswa ya. Misalkan kita mau berkolaborasi dengan siswa untuk pengisian data seperti ini. Nah, apakah siswa itu nanti, ini kan harus satu organisasi, kata Umi tadi ya, kita kan semuanya akunnya Guru Inovatif. Nah, apakah nanti semua siswa kita harus domainnya itu harus sama, Umi? Ataukah bisa mereka akunnya beda-beda? Atau bahkan nggak punya akun? Bisa nggak? Pada saat salin link tadi, kita sudah atur apakah boleh semua orang mengakses. Nah, kita atur di situ saja, karena kita beda organisasi. Linknya bisa buat siapa aja gitu ya, Umi ya? Iya, untuk semua orang bisa mengakses. Iya. Nah, jangan dibatasi hanya satu organisasi. Iya. Dengar apa? Saya sedang latihan bagaimana memaparkan sesuatu dengan gaya bahasa Indonesia bagian barat, tapi ternyata saya hanya mampu mengungkapkan, membahasakannya dengan gaya bahasa saya. Saya mau coba seperti Bu Riri yang kalem, tapi ternyata tidak bisa Bu Riri. Saya seperti ini adanya. Ya, it's okay. Nggak apa-apa, Umi. Ya, oke. Ini ada beberapa cara. Kita catat baik-baik. Di sini kita klik kolomnya. Kalau mau dua-duanya di-share, satu saja, nggak usah kebanyakan. Klik share, ya. Satu, ini sudah satu cara. Klik share,
Kemudian pilih siapa. Di sini tadi, Riri, kalau kita mau atur anyone atau people in guru inovatif atau seseorang saja yang bisa kita sebutkan orangnya. Kemudian kalau mau bisa diedit, lalu editing. Tapi kalau hanya untuk dibagi, tidak usah diediting. Oke, ini apply. Oke, cara 1. Cara 2, masih dicentang ininya, copy link. Di copy, kemudian kirimkan linknya. Boleh dipendekkan, boleh masih seperti ini panjang, tidak apa-apa. Orang biasanya mau yang panjang-panjang. Oke. Kemudian cara ketiga. Sudah 2 ya caranya? Iya. Cara ketiga, klik ini. Ini sama juga share. Ini fungsinya sama dengan yang ini. Klik ini. Kemudian atur di sini, lalu salin tautannya, kemudian copy. Oke, udah ya ketiga itu ya. Oke. Nah, terus yang keempat, klik ini titik 3. Boleh. Sebenarnya bisa di print screen ini. Tunggu saya simpan dulu. Oke, ini pilih titik 3, bagikan, salin tautan. Atau unduh, ini banyak ini. Banyak sekali. Ganti nama, salin ke, pindah ke, mau dihapus, mau diunduh, mau kelola bagaimana aksesnya. Tidak kelihatan, Ibu. Oh, kurang lebar mungkin. Pakai apakah? Pakai gawai atau pakai laptop? Pakai laptop, Ibu. Saya nampak di sini ada, saya juga menggunakan gawai. Nah, siapa yang tidak kelihatan? Kayaknya sudah terlihat ya. Tinggal di sini. Salin tautan. Boleh bagikan. Jadi ada juga 2 cara di sini. Jadi berapa cara sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Klik titik 3, bagikan. Klik titik 3, salin tautan. Salin tautan, di copy. Tinggal atur lagi di sini. Jangan lupa pengaturan. Terus kalau bagikan, ini dia hilangkan saja. Hilangkan saja centangnya ini ya, tidak perlu dicentang lagi kalau kita mau ambil bagian sini. Klik kiri saja, kemudian bagikan. Berarti 5 cara. Nah, tinggal diatur di sini. Kalau mau diedit, allow editing. Kalau tidak, tidak juga ya. Kalau mau pakai password silakan. Kalau tidak ya tidak usah. Oke. Nah, untuk di sini, ini kan ada OneDrive. Yang lain ada ini OneDrive? Ada, Umi. Biasanya ada di sini. Kalau ada yang sudah punya awan-awan di sini? Udah. Nah, kalau ada yang ada awan-awannya di sini, klik kanan. Oke. Klik kanan tadi, ya Bapak Ibu, klik kanan. Udah kelihatan ini ya. Klik kanan, kemudian setting, lalu add akun, tambahkan akun. Tapi kan ini sudah ada ini. Nah, ini maksudnya dari perangkat yang kita gunakan. Ini. Coba terjemahkan dulu, Bu Nurhida. Apa sih maksudnya ini? 60 GB dari 5 GB. Apa? Dari 60 GB baru 5 GB yang ada di cloud. Begitukah terjemahannya? Iya. 60 GB. Sudah, Bu. Apa namanya? 5 tera itu. Kenapa pakai harga ini? Ya?
Ya, Oh, 5.000 5.000 kayaknya. giga. 100 GB. Hanya 60 giga yang ada dari 5.000 giga. Jadi ini 1 tera ini, bukan 5 giga ini, Riri. Bu, ini sudah dipakai 60, maksudnya sudah dipakai 60 giga dari 5.000 giga. Iya. Kapan penuhnya ini? Ya, baru 60 giga yang terisi punya Umi berarti. Hah? Iya. Kalau mau Gitu. saya tambahkan akun, kecuali ada akun kita mau tambahkan. Karena saya sudah pakai akun tadi, jadi saya tidak tambahkan akun. Ya, hanya akun saya saja sudah ada di sini. Belajar di sini. Oke, baik, Bapak Ibu. Ya. Karena ini sudah selesai, masih ada kan menjadi kendala di OneDrive dan Office Online? Gampang kan? Umi, Ya. untuk mensinkronisasi, jadi gini di perangkat saya, jadi setelah disetting mengikuti Umi tadi, jadi ada 2 awan Umi di layar laptopnya. Yang satu itu sudah yang akunnya Guru Inovatif, sementara yang satunya lagi ternyata saya udah pernah bikin di Outlook gitu. Saya nama akunnya ini sebentar saya lihat. Jadi udah ada pas yang saya bilang tadi di settingannya hanya 5 giga itu dalam bentuk OneDrive personal itu ririputri@outlook.com. Udah pernah saya buat gitu. Jadi kan sekarang ada 2 awan nih Umi, yang warna putih yang personal cuma 5 giga, yang warna biru yang barusan udah dibuat yang Guru Inovatif. Maksud saya kalau untuk kita pakai satu aja, salah satunya aja, cara menghilangkan yang satunya lagi gimana Umi? Atau nggak masalah ini ada dua-duanya begini? Tidak masalah karena tadi kan sudah disetting akun mana yang digunakan. Kan ada akun yang dimasukkan ya, akun Guru Inovatif. Jadi aku tadi add an account kan, menambahkan account karena kan yang sebelumnya udah pernah bikin ririputri@outlook.com, tapi personal, jadi hanya 5 GB, nggak sampai 5 tera. Terus barusan kan buat lagi, tambah account dengan yang Riri Putri 0365 yang Guru Inovatif. Nah baru tuh 5 tera, cuma jadi di bawah icon, ada di bawah icon layar ini, perangkat saya di laptop, jadi ada 2 awan, yang satu warna putih, yang satu warna biru. Iya. Gitu. Seperti ini ya tampilannya. Kalau Umi ini di layar saya nggak kelihatan bagian bawahnya karena ketutup sama gambar ini muka-muka teman-teman nih di bagian. Ini udah kelihatan Umi? Iya. Ini jadi saya ada 2 nih, satu OneDrive Guru Inovatif, OneDrive personal. Nah ini ketika ini kita klik, ini belum ada tanda checklist hijau ataupun yang gambar Umi sedang proses tadi itu. Nah yang sebelumnya yang ini pun sama. Coba dibuka itu bukti screenshot, coba buka. Ini yang setting kan. Coba diklik ini yang foldernya. Oh, folder yang mana? Diklik foldernya screenshot tadi. Itu tersimpan di mana? Di personal atau di Guru Inovatif? Di Guru Inovatif ini ada nih bukti screenshot. Di Guru Inovatif ada. Nah, di personal sini juga ada, di picture sini tuh. Jadi dua-duanya ada, cuma ada. Justru saya ini yang punya masih kosong. Ini yang centang hijau saya ini malah masih kosong isinya. Hanya foldernya aja, isinya masih kosong. Masih proses, ini kan lama ini prosesnya. Oh gitu, Umi. Karena dia menggunakan. Ini Umi, ini udah ada hijaunya di sini kali ya saya ya, modelnya nih. Beda model kali ya, ini hijaunya di sini nih. Udah centang. Nah ini awan. Sudah ada isinya. Yang ada di awan itu berarti sudah tersimpan. Tersimpan di awan. Ini kan yang di personal, yang di Guru Inovatif ini udah awan. Iya. Berarti udah ya Umi ya? Udah masuk berarti ya. Ini Umi, maksud saya yang ini nih, ini ada 2, yang satu. Bentar, ini kalau di klik setting, ini kan yang lama. Nah ini
OneDrive ini ririputri@outlook.com ini cuma 60 yang sudah terpakai dari 5 GB yang tersedia. Ini kan 5 GB ya? 5.000. Yang ini 5.000 giga. 5,0 itu 5.000. Iya. Ini yang di ini personal ya? Ini yang personal, bukan yang guru inovatif. Oh iya. Nah ini tuh warna awannya tuh putih di bagian bawah saya, cuma kelihatan nggak ya di situ? Ini yang ini warna putih nih yang ini. Mana saya kok tidak lihat yang mana putih? Yang di bagian bawah nih, nggak kelihatan ya? Di bagian bawah sini hanya di bawah meja ini. Di bar. di bar bawah. Oh iya. Iya kelihatan. Ya di bar bawah sini, ini yang personal, yang sebelumnya. Nah ini yang baru nih yang warna biru ini yang tadi guru inovatif. Jadi ada 2 Umi ini. Maksud saya tadi saya tanyain masalah nggak? Nah ini yang guru inovatif. Ini baru yang 5 tera tadi kan? Baru terpakai tidak 16. Masalah itu. Nggak masalah ya. Tidak masalah kan penyimpanannya tetap di awan meskipun berbeda tempat. Kalau tapi di delete yang personalnya berpengaruh nggak nanti Umi? Enggak masalah, kan belum penuh itu 5 giga. Itu. Kalau sudah penuh 5 giga kita diminta untuk membeli itu atau mengisi. Jadi biar aman nanti setelahnya di guru inovatif aja ya Umi ya, yang di situ nggak bercanda. Oke. Ya Umi. Makasih banyak Umi. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain tidak ada masalah, aman ya sambil jalan. Kalau ada masalah bisa saling berbagi dengan teman-teman lain apa yang diperoleh. Mungkin ada yang cerita unik dan sebagainya, gitu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu besok, insya Allah di waktu yang sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mohon maaf atas apabila ada kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.